Pemirsa, kawasan Pantai Ancol mulai diramaikan pengunjung sejak sore hingga malam ini. Banyak warga yang berrekreasi dan berolahraga di kawasan ini meski masih dalam masa pandemi. Berikut laporan Revika Sibarani dan Heru Triyuniarto dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa, 3 pekan Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk umum. Pantauan kami di hari weekend, secara khusus di Sabtu sore hingga Sabtu malam. Ini salah satu spot yang cukup ramai digandrungi masyarakat atau pengunjung ketika berkunjung ke Ancol, yakni di Beach Pool atau Pantai Ancol. Ini mulai ramai, baik pengunjung yang hendak melakukan aktivitas berjogging di sepanjang pesisir pantai. Kemudian juga kami tadi melihat ada masyarakat yang hendak bersuap foto, mengabadikan momen terbenamnya matahari. Kemudian juga banyak masyarakat yang menghabiskan waktu dengan bersepeda di sepanjang pesisir pantai, hingga kami juga tadi melihat tidak sedikit masyarakat yang membawa keluarganya hanya sekedar berpiknik ria, menggelar tikar untuk menikmati angin sepoi-sepoi di Pantai Ancol ini. Memang sekalipun sudah dibuka kembali untuk umum, petugas secara khusus yang berada di Beach Pool ini selalu memantau masyarakat karena memang selama masa transisi menuju new normal ini, masyarakat masih tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di area air atau pantai sendiri. Dan kami juga tadi melihat sebagian besar masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan seperti sudah menggunakan masker. Namun sangat disayangkan kami masih melihat ada beberapa masyarakat yang akhirnya tidak menjaga jarak begitu antara satu dengan yang lainnya. Seperti tadi kami melihat ada kaum muda yang masih bermain bola di pesisir pantai sehingga tidak terlihat physical distancing di dalamnya. Kami juga dapat informasikan selama masa pembatasan ini, jam operasional ini dibatasi untuk kawasan Ancol, dibuka dari pukul 6 pagi dan ditutup pada 6 sore. Namun untuk kawasan Beach Pool sendiri ditutup hingga pukul 8 malam. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Sementara itu, kawasan Puncak Bogor hari ini terus diserbu pengunjung dari kawasan Jabodetabek hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas Lantas Polres Bogor pun memberlakukan sistem satu arah menuju puncak. Antrian panjang kendaraan dari wilayah Jabodetabek menuju puncak terjadi sejak Sabtu pagi. Ribuan kendaraan mengular dari tol Jagorawi menuju Simpang Gadok Puncak. Meski petugas Lantas Polres Bogor sudah memperlakukan sistem satu arah menuju puncak, namun akibat meningkatnya volume kendaraan, pengendara mobil hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Meski masih berstatus PSBB transisi menuju adaptasi kebiasaan baru, namun kawasan wisata puncak kini terus diserbu pengunjung. Pemirsa, sejumlah tempat wisata mulai kembali diramaikan pengunjung pada akhir pekan ini. Salah satunya di Taman Safari Indonesia Bogor dan kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Kawasan wisata Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat mulai kembali diramaikan pengunjung pada Sabtu ini. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia menikmati hari libur di kawasan wisata ini meski masih dalam kondisi pandemi corona. Meski begitu, pengelola Taman Safari tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung seperti menggunakan masker dan menjaga jarak antara pengunjung. Hingga kini, Taman Safari Indonesia hanya membuka wisata non-air, sementara untuk wahana yang menawarkan permainan air masih ditutup. Tempat wisata di Lembang, Jawa Barat juga kembali ramai pengunjung setelah ditutup selama 4 bulan. Sebelum masuk, para pengunjung diwajibkan menjalani protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh dan mencuci tangan. Para pengunjung juga wajib menjaga kebersihan selama di lokasi wisata dan memakai masker. Namun sayang, sejumlah pengunjung yang sudah masuk ke kawasan wisata justru tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seperti melepas maskernya. Objek wisata di Lembang ini sudah beroperasi sejak 13 Juni 2020, namun untuk pengunjung di luar Provinsi Jawa Barat baru dibuka 7 Juli 2020. Dari Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta mulai besok Minggu 12 Juli 2020 akan kembali menggelar misa.
Misa akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan ketentuan Keuskupan Agung Jakarta. Jemaat yang diizinkan untuk mengikuti misa di gereja hanya tercatat dalam data keanggotaan dan memenuhi syarat sehat. Selain berusia 18 hingga 59 tahun, juga harus didaftarkan melalui ketua lingkungan. Ketentuan diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kendati telah kembali gelar ibadah di gereja, pengelola gereja Jakarta akan tetap menyiarkan kegiatan misa secara langsung. Gereja Katedral Jakarta sesuai dengan izin tersebut mulai dibuka tanggal 12 Juli 2020 untuk misa bersama umat secara terbatas, baik itu misa minggu maupun misa harian. Dan sebagai langkah awal, misanya dilakukan satu kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan misa harian pukul 18 atau 6 sore. Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 kembali bertambah. Meski demikian, hari ini ada sebanyak 6 provinsi di Indonesia yang tidak menambahkan kasus baru. Hingga pukul 12 siang tadi, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.671 orang, sehingga total menjadi 74.018 kasus. Pasien meninggal dunia hari ini bertambah 66 orang, sehingga total menjadi 3.535 kasus. Sementara jumlah pasien sembuh bertambah 1.190 orang, menjadi total 34.719 kasus. 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10 kasus. Sementara 6 provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, dan NTT nihil penambahan kasus. Dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan kembali kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.671 orang. Sehingga totalnya adalah menjadi 74.018 orang. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Dan 6 provinsi tanpa ada kasus baru sama sekali, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita dapatkan sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 1.190 orang. Sehingga total sembuh menjadi 34.719 orang. Kasus meninggal bertambah 66 orang sehingga menjadi 3.535 orang. Kita patuh dan disiplin melakukan berbagai rentetan protokol kesehatan tersebut, meski kita tinggal di wilayah yang hijau atau yang rendah resiko. Menurut Dr. Kartini Syahrir, antropolog dan penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kementerian Luar Negeri, memang beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu. Apalagi apabila bertujuan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Namun ada 5 hal sisi positif yang akan kita rasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol-protokol kesehatan menjadi perilaku sehari-hari. Pertama, perilaku hidup bersih dan higienis atau gaya hidup yang lebih sehat akan jadi budaya bangsa. Hal ini dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kedua, digitalisasi dan konektivitas Indonesia akan lebih tinggi. Negara yang punya 13.000 pulau ini akan memprioritaskan komunikasi dengan digital. Dan oleh karena itu, penyedia layanan akan berlomba menyediakan yang terbaik dengan jangkauan yang terluas. Bahkan, konsultasi kesehatan pun akan mengutamakan telemedicine. Masyarakat baru saja akan beradaptasi dan lebih cepat pada perkembangan teknologi. Pada saat PSBB diberlakukan, kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya tersebut sudah semakin membudaya. Ketiga, dunia yang lebih ramah lingkungan. Kini kita membatasi penerbangan yang perjalanannya jarak jauh, yang tinggi emisi karbonnya, bahkan
mulai bersepeda kembali yang menjadi tren positif. Dalam beberapa waktu kita lihat langit kota kembali biru dan udara lebih segar dari beberapa tahun yang lalu. Maka saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru apabila sukses kita budayakan akan menghadirkan bukan hanya zona hijau yang minim penularan, tapi suasana segar nan hijau di perkotaan. Keempat, tentunya penduduk yang makin sehat, lingkungan yang makin hijau, konektivitas tinggi yang membuat kita semakin tidak berjarak dengan saudara-saudari kita yang dari Sabang, Merauke, Mangias, Rote, semua akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang ramah masa depan. Kelima, solidaritas dan gotong royong. Ratusan miliar telah dikumpulkan. Puluhan ribu relawan bekerja dan ribuan dokter siap siaga 24 jam untuk memastikan COVID-19 tidak merajalela. Dari kader desa sampai dengan gugus tugas daerah, semua bergerak untuk memastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Karena itu juga berarti keselamatan kita. Pemerintah siapkan dana Rp124 triliun untuk skema restrukturisasi pinjaman bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak COVID-19. Selain itu, agar UMKM kembali bergiat, Kementerian Operasi dan UKM menggelar pelatihan. Dana sebesar Rp124 triliun yang disiapkan pemerintah tidak hanya untuk restrukturisasi pinjaman, tetapi juga subsidi bunga dan pajak serta modal kerja untuk menggiatkan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Saat pandemi COVID-19, lebih dari 50% pelaku UMKM di Indonesia tidak mampu bertahan dan berhenti berproduksi. Hanya sektor usaha yang terhubung dengan platform digital dan e-commerce salah satu yang bisa bertahan. Pemerintah mendorong usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM untuk kembali bergiat agar roda perekonomian dan pemulihan ekonomi pada era new normal atau kehidupan budaya baru bisa dipercepat. Salah satunya dengan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UMKM bagi pelaku UMKM. Segeralah bisa kita reaktivasi kegiatan usaha. Nggak mungkin kita akan terus mengisolasi diri karena punya dampak sosial ekonomi yang berat. Dan kita nanti akan mulai saja daerah mana yang lebih siap, sektor mana yang sudah siap bisa kita buka 100%. Di Jakarta kan sudah mulai 50% dibuka. Nah itu artinya kita memang harus betul-betul disiplin terhadap protokol. Dengan pelatihan ini, para pengusaha UMKM diharapkan bisa mencari terobosan dalam pengembangan dan pemasaran produk yang disesuaikan dengan kondisi atau tatanan new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihim, iNews melaporkan. Memasuki era kenormalan baru, edukasi protokol kesehatan harus terus digalakkan. Salah satunya mengajarkan cara mencuci tangan yang benar kepada anak-anak supaya mereka bisa terhindar dari penularan virus corona. Mencuci tangan dengan benar harus selalu diajarkan kepada anak-anak agar mereka tidak mudah terpapar virus. Kegiatan ini merupakan sosialisasi protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh MNC Peduli di SDN Pantai Bakti 02, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia juga memberikan makanan siap saji yang dibeli dari pelaku UMKM untuk para siswa sekolah dasar yang terletak di desa binaannya ini. Tak hanya murid sekolah dasar, nasi kotak juga dibagikan kepada warga Muara Gembong yang ikut merasakan dampak pandemi COVID-19. Ketahui di Indonesia sekarang udah ada wabah corona, jadi kita juga ingin memperhatikan desa binaan kami. Harapannya tentu bisa membantu mereka supaya mereka juga bisa menjaga diri, menjaga kebersihan, agar mereka juga terlindungi dari wabah corona ini. Kami atas nama pemerintah Desa Pantai Bakti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan MNC Peduli yang telah peduli membantu warga kami, baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakatnya betul-betul sangat terbantu, Bu. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat agar mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi.
dalam upaya bersama memutus mata rantai penularan virus corona di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.